Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Kita berdoa dalam keheningan. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahan-Nya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari UPN nomor 110 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami karena anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari UPN nomor 194 ayat 1 dan 2.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan pendek nomor 681 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu
sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PPD nomor 706 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menerima orang-orang untuk membawa janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan firman-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, kau telah dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan berharap. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari pendek nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Thank
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau selalu menyertai hidup kami, menyertai setiap langkah kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah Bapa, Engkau selalu menyertai dan menjaga kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati kami Tuhan, memohon kepada-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami, menyertai setiap langkah perjalanan kami, menyertai setiap aktivitas kami Bapa. Bapa yang baik, kami tidak akan kuat berjalan tanpa bimbingan. Kami tidak akan bisa melangkah tanpa panduan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Bapa, kiranya Tuhan selalu berdiam diri di dalam hati dan pikiran kami, supaya setiap yang kami lakukan adalah setiap itu kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami memohon doa kepada-Mu Tuhan, di mana pada anak-anak-Mu yang akan ujian nantinya Tuhan di SBMPTN Tuhan, kami memohon kepada-Mu Bapa, supaya Engkau selalu mengajari, memimpin mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka cita-citakan Tuhan bisa tercapai di dalam kehidupan mereka, supaya bertambah sukacita di dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Bapa, pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, pada saat kondisi sekarang ini Tuhan sangat luar biasa, sangat menderita Tuhan dengan keadaan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa, dengan rendah hati kami Tuhan, kami datang bersujud kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jauhkan COVID-19 ini dari muka bumi ini Tuhan, supaya setiap kami percaya Tuhan kepada-Mu, supaya setiap apapun yang kami lakukan adalah kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sangat rindu dengan perkumpulan kami Tuhan. Kami sangat rindu dengan sukacita yang bersama dengan Engkau Bapa. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu Bapa. Kiranya ampuni kami seluruh dosa kami Tuhan, supaya setiap apapun yang menjadi permintaan kami bisa Engkau terima di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, banyak jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang lemah gara-gara COVID-19 ini Tuhan. Banyak juga yang menghadapi segala penyakit Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa, kiranya Engkau selalu menguatkan jemaat-Mu Tuhan. Engkau selalu menguatkan apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang
bagi nama-Mu Bapa. Begitu juga Bapa buat jemaat-Mu Tuhan yang ada berduka pada saat ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa, berikanlah penghiburan yang daripada-Mu, supaya jemaat-Mu itu terhibur, supaya mereka tetap bersuka cita Tuhan untuk memulai segala kehidupannya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan kami Tuhan, buat setiap apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mohon kepada-Mu Bapa, Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap jeripaya tangan kami, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat kepada uluan kami Tuhan, para pelado kami Bapa, jemaat mulia kami Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan senantiasa yang memberkati setiap jeripaya mereka Bapa. Tuhan yang selalu memberkati setiap upaya mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Berikan mereka umur yang panjang serta kesehatan yang daripada Tuhan, supaya setiap apapun yang mereka kerjakan, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik dan Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun Bapa, dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 5 Juli ini Tuhan. Kami mohon pada-Mu Bapa, berikan mereka umur yang panjang serta kesehatan yang daripada-Mu, supaya bertambah sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, pada hari-hari yang lalu ya Bapa, dalam gereja-Mu telah dibuat rapat koordinasi Parhalado dan berjalan dengan baik Tuhan. Semua itu hanyalah karena Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, sehingga rapat tersebut berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, segala hormat kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkan kami Tuhan setiap dosa kami, baik itu kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, supaya tidak terhalang setiap berkat yang akan Kau berikan kepada kami pribadi. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus yang sedang dan tetap mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian minggu ini itu yang tertulis di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, yaitu diberkati menjadi berkat. Topik kata berkat menjadi perhatian bagi kita dalam renungan atau khotbah ini. Kata berkat adalah sebuah kata yang paling sering disebut oleh orang-orang Kristen, dan tidak jarang juga berkat menjadi satu tujuan dari kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang Kristen sudah sering didoktrin, diajarkan bahwa orang-orang percaya itu diberkati oleh Tuhan agar ia menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang Kristen yang sepertinya spiritualis, orang-orang Kristen yang alkitabiah itu memiliki cita-cita, saya harus menjadi orang yang diberkati agar saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi pemahaman berkat bagi orang-orang pada masa ini perlu untuk dicerahkan kembali. Karena ternyata berkat itu bukan hanya hal-hal materi. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita untuk diberkati Allah dalam hal memiliki kecukupan, lalu agar saya berkecukupan, agar saya bisa membantu orang lain, maka saya harus berkecukupan. Itu adalah konsep yang salah. Jika kita memahami bahwa berkat itu adalah sebuah kelebihan, lalu saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, maka kelebihan itu apa? Ketika Tuhan memberikan sesuatu bagi kita untuk kita pakai, itu tidak selalu melulu halnya melalui harta. Bisa saja melalui keahlianmu berbicara, bisa saja melalui kesehatanmu, bisa juga melalui kerajinanmu, bisa juga mengenai pengetahuanmu. Karena itu konsep berkat, diberkati menjadi berkat, itu perlu kita pelajari dari Abraham.
Perlu dicatat namanya di sini masih Abram, belum Abraham. Karena di sini masih pemanggilan Abram dan memberikan kisi-kisi mengenai seperti apakah berkat Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kata berkat itu dan menjadi orang yang diberkati, melalui teks ini kita diajari bahwa ternyata berkat itu akan diberikan pada suatu saat, tetapi saatnya akan tiba jika engkau telah siap. Kita percaya bahwa Abram adalah seorang bapak orang percaya. Kita percaya bahwa melalui yang tertulis di Alkitab kita, Abram itu adalah contoh yang paling konkret bagaimana menjadi orang yang percaya, orang yang beriman. Dan itu kita baca hanya pada bagian awal ini begitu berat menjadi seorang Abram. Kalau kita menempatkan diri kita menjadi seorang Abram, mampukah Anda menjadi Abram pada teks ini? Bayangkan saja, Anda sudah berumur 75 tahun. Anda memiliki keluarga. Anda sudah mulai settle, Anda sudah nyaman, memiliki peternakan, memiliki budak atau memiliki pembantu. Karena di teks ini dikatakan Abram pergi membawa Lot saudaranya, membawa istrinya Sarai, membawa harta yang mereka sudah ada, membawa orang-orang yang sudah mereka punya di Haran. Jadi hidup Abram pada saat itu sudah enak di tengah-tengah keluarganya. Lalu tiba-tiba datang suara Allah, pergilah engkau, tinggalkanlah kekayaanmu, tinggalkanlah kampungmu, tinggalkanlah orang tuamu, lalu tinggalkan juga zona nyamanmu, lalu pergilah kau ke suatu tempat yang kau tidak ketahui, karena aku besertamu. Saya rasa menjadi hal yang susah bagi manusia pergi ke sebuah tempat yang dia belum ketahui. Adalah hal yang susah bagi manusia mengerjakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan adalah hal yang konyol jika seseorang saya suruh untuk pergi ke suatu tempat yang tidak tahu di mana, lalu dia pergi begitu saja. Tetapi beda halnya dengan panggilan Abram. Begitu percayanya Abram kepada Allah, sehingga dia yakin bahwa jika Allah berkata maka saya melakukan. Ia tinggalkan keluarganya, ia tinggalkan ayahnya. Walaupun ada cerita yang berikutnya ketika ayahnya meninggal juga. Ia tinggalkan kampungnya, ia hanya membawa istri dan saudaranya dan apa yang ia punya. Ia pergi ke sebuah tempat yang belum dia ketahui. Lalu di ayat berikutnya lah baru dikatakan tempat itu bernama Kanan. Ketika Abram sudah sampai di Kanan, lalu Allah menunjukkan tanah Kanan yang ada terhampar di hadapannya. Lalu Allah katakan, aku akan memberikan Kanan kepada keturunanmu, bukan kepadamu. Aku akan memberikan Kanaan kepada keturunanmu. Adalah hal yang sangat-sangat perlu diapresiasi, dipelajari, dipanuti, bagaimana Abram memiliki iman yang begitu teguh dan yang percaya kepada Allah. Karena itulah pada akhirnya Abram berubah menjadi Abraham, karena ia adalah orang yang benar-benar yakin Allah adalah Tuhan yang baik. Pada saatnya nantilah Abram bisa menerima sebagian daripada janji yang telah dikatakan Allah kepada dia. Kalau kita ikuti cerita Abraham, tidak semua berkat Allah itu yang ia terima pada masa hidupnya. Justru berkat Allah itu kebanyakan kepada keturunannya. Tanah Kanaan itu diberikan kepada keturunannya beberapa generasi setelah Abraham. Tapi ada satu berkat yang tertulis yang menjadi sebuah tanda kepercayaan Abraham juga. Pada saat itu umurnya 99 tahun dan dia belum mempunyai anak. Lalu Allah berkata, kau akan memiliki seorang anak laki-laki dari istrimu. Kita skip ceritanya. Setelah anak itu lahir,
anak yang telah ia nantikan 100 tahun, ketika anak itu sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, lalu Allah berkata lagi kepadanya, Abram, korbankanlah anakmu itu menjadi korban sembelihan bagiku. Dan hebatnya Abram mau melakukannya. Saudara-saudari, kenapa saya ceritakan kronologis atau riwayat Abraham? Karena dari sinilah kita bisa memahami apa itu berkat. Orang-orang perlu lagi diberikan pemahaman bahwa berkat itu bukan melulu mengenai apa yang Tuhan berikan padamu. Berkat itu bukan hanya mengenai kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadamu, sukacita yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi berkat itu memiliki proses. Berkat itu yang kita pelajari dari Abram adalah bagaimana Allah mempersiapkan dia untuk menerima berkat yang begitu besar. Bagaimana Allah juga membuktikan bahwa Abram itu layak menerima berkat yang dijanjikan itu. Dan bisa saya pahami juga kenapa Allah perlu untuk membuktikan ini. Kenapa Allah perlu untuk memastikan bahwa seseorang itu layak menerima berkat. Karena satu, kalau kita memahami berkat itu hanya mengenai materi, bukan hanya Tuhan yang bisa memberikan materi kepada Anda. Iblis juga lebih gampang memberikan materi pada Anda. Tapi kalau Anda menerima materi memiliki kelebihan dari iblis, dari si jahat, dari penipuan, dari perbuatan dosa, maka engkau tidak patut berbahagia karena bukan berkat yang kau terima. Yang kau terima itu adalah cobaan dari si iblis. Yang kedua, kenapa Allah itu mempersiapkan Abram? Karena banyak orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan berkat yang telah ia terima dari Allah. Abram dipersiapkan sedemikian rupa sehingga pada saatnya ia menerima berkat Allah, ia benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Tapi banyak orang-orang yang begitu bertekun meminta berkat dari Allah. Banyak orang yang begitu bertekun dalam doanya untuk meminta berkat mengenai banyak hal, mengenai kesuksesan, mengenai kesehatan, mengenai pasangan, mengenai keturunan. Tetapi ketika dia diberikan apa yang dia inginkan, dia tidak bisa bertanggung jawab akan berkat yang ia terima. Ketika ia mendapatkan kedudukan yang ia pergumulkan dalam doanya, dia tergoda akan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika dia memiliki pasangan yang ia doakan bertahun-tahun, saya ingin pasangan saya seperti ini, saya ingin menikah 2 tahun lagi, saya ingin menikah pada umur seperti ini, saya ingin membahagiakan orang tua saya, berikanlah saya pasangan. Ketika Tuhan memberikan pasangan kepadanya, yang ada kehidupan rumah tangganya tidak pernah dalam damai sejahtera. Dia iri melihat orang yang memiliki keturunan, sedangkan dia tidak memiliki keturunan. Bergumul dalam doa bertahun-tahun untuk memiliki keturunan, sampai ia cemburu orang-orang yang tidak menikah. Kenapa diberikan keturunan? Orang-orang yang married by accident, kenapa mereka diberikan keturunan? Sedangkan kami keluarga yang Kristiani menikah dengan benar tetapi tidak memiliki keturunan. Tetapi ketika dia diberikan keturunan, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk menjaga, mendidik anak yang diberikan kepadanya. Ketika dia memiliki kemampuan finansial, dia lupa bahwa ia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah betapa ayat ini juga mengajari kita bagaimana perjalanan keluarnya Abram, pemanggilan Abram menjadi sosok orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang menerima janji yang begitu besar. Itu tidak semata-mata diberikan begitu saja. Lihat perjalanan Abram, dia berantem dengan Lot.
lalu dia juga bergumul dengan memiliki anak. Dia juga setelah memiliki anak, dia juga harus mempersembahkan anak itu, walaupun tidak jadi, tetapi dia membuktikan kesetiaannya. Banyak cerita Abraham yang menjadi bukti bahwa ternyata Allah tidak salah pilih dan tidak salah menentukan dia untuk menerima berkat, bahwa ia adalah bapa orang percaya, bahwa ia menjadi berkat bagi orang lain, dan orang yang mengutuk dia akan dikutuk. Kata mengutuk dia akan dikutuk itu bukan berarti Abrahamnya saja, tapi keturunan Abraham. Tapi ingat, perjanjian mereka selama keturunan Abraham itu menyembah Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Dan bangsa-bangsa lain yang mengutuk bangsa Israel, bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel, mereka akan hancur selama mereka beriman dan menyembah Allah. Jadi kata siapa yang mengutuk akan dikutuk oleh Allah itu bukan berarti ada orang yang mengutuk Anda lalu kutukan akan kembali kepada dia, bukan. Yang akan terjadi setiap Anda memiliki kesusahan yang disebabkan oleh orang lain, ketika engkau adalah orang yang benar-benar beriman, maka Allah yang akan bekerja untuk melindungi engkau menyelesaikan permasalahan. Tetapi intinya menjadi orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain itu bukan hal yang mudah. Mungkin gara-gara itu juga banyak orang yang masih sampai saat ini bergumul untuk menerima banyak hal, untuk meminta banyak hal dalam hidupnya dari Tuhan. Mungkin Tuhan tidak gampang untuk memberikan sesuatu bagi seseorang, bukan karena engkau kurang berdoa, bukan karena engkau kurang meminta, tetapi Allah masih belum melihat bukti yang bisa meyakinkan bahwa engkau layak menerima berkat itu. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk itu? Berjuanglah. Lalu tunjukkanlah bahwa jika engkau memang akan menerima berkat, maka berkat itu tidak akan sia-sia. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja Allah memberikan berkat padamu, tapi engkau kelabakan untuk memelihara berkat itu. Bisa saja kau meminta mobil yang bagus, lalu Tuhan memberikan engkau uang untuk membeli mobil yang bagus, tetapi akhirnya kesombonganlah yang ada pada dirimu. Engkau menyombongkan mobilmu yang bagus, dan engkau menganggap orang lain tidak selevel denganmu. Atau juga engkau merasa engkau adalah menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang diberikan Tuhan kepadamu, tapi ternyata engkau bukan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi engkau mengutangi orang lain. Allah memberikan berkat kepadamu, lalu kau bukan menjadi berkat bagi orang lain, tapi kau memberikan budi bagi orang lain. Kau bantu orang lain dari berkat Tuhan itu. Kau banyak lakukan yang baik bagi orang dari berkat Tuhan itu, tapi bukan demi kemuliaan Tuhan, tetapi untuk menaklukkan orang-orang yang bisa engkau perbudak berikutnya. Lalu sia-sialah berkat itu. Mungkin banyak orang yang tadinya bergumul memiliki pasangan, tetapi setelah diberikan pasangan oleh Tuhan, tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya, selalu salah dalam hidupnya, penyesalan dalam rumah tangga pernikahannya. Untuk itu, maka Allah sangat-sangat tahu bagaimana ia memberikan berkat. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkat dan kutukan. Ini sudah sering menjadi bahan khotbah di gereja ini dari saya. Berkat dan kutukan itu tidak mampu dipisahkan oleh manusia dengan nalarnya. Kata berkat dan kata kutukan, enak dan sakit, hitam dan putih, kaya, miskin, itu selalu dikotomi dilakukan oleh manusia. Jika sesuatu yang positif menurut manusia itu selalu berkat, yang negatif menurut manusia itu dijudge sebagai kutukan atau teguran. Tidak. Kalau kita selalu memisah-misahkan hal yang baik, kaya itu diberkati, miskin itu ditegur atau dikutuk, lalu kita akan sangat-sangat mudah untuk menjadikan pemisah-misahan antara orang lain. Lalu apa bedanya kita dengan orang Yahudi yang ketika ada saudaranya terkena kusta, lalu orang kusta ini harus dibuang dari kampungnya, dikeluarkan dari kotanya. Apa bedanya kita dengan orang-orang seperti itu?
Dan memang sebenarnya berkat dan kutuk itu bukanlah sebuah hak manusia, ranah manusia untuk memilahnya. Ada orang yang terlahir dalam kondisi keluarga yang miskin. Apakah dia dikatakan orang yang tidak diberkati? Bukan. Sebaliknya, orang yang terlahir di keluarga kaya, apakah ia termasuk orang yang diberkati? Belum tentu. Karena apa yang menjadi akhir dari kata berkat ini, bagaimana ia mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam hidupnya. Saya sering merasa terberkati dengan keadaan orang-orang yang begitu susah payah bekerja mencari uang. Ketika saya di Jogja, saya sering tertegun melihat nenek-nenek yang sudah tua, tetapi dia begitu semangatnya memanggul bahan-bahan atau barang-barang belanja orang di Pasar Beringharjo. Badannya itu paling hanya 100 cm, 150 katakanlah 150. Itu juga sudah bungkuk orangnya. Tapi bundelan yang dia bawa itu begitu besar, setengah badannya berisi kain. Dia panggul sambil bercerita kepada kawannya, wajahnya yang keriput, bisa sambil tersenyum menyapa orang lain. Tapi kehidupannya seperti itu. Lalu saya lihat di samping nenek-nenek itu ada tempat parkir, di mana parkir kereta yang bagus, kereta yang harganya saya taksir itu 50-60 jutaan. Tetapi orang yang di atas kereta itu mukanya benar-benar mutung. Saya tidak tahu orang ini mutung gara-gara apa gara-gara marahan sama pacarnya atau gara-gara apa. Tapi kontras nenek-nenek yang umurnya sudah renta ini dengan beban hidupnya yang begitu, dia mampu menjadi berkat bagi saya, memahami bahwa miskin itu bukan berarti terkutuk. Kaya itu belum berarti berbahagia. Dan itu menjadi renungan bagi saya sendiri. Untuk itu kita tidak bisa mendikotomi, mengkotak-kotakan, memotong-motong bahwa hal yang baik itu selalu berkat, hal yang buruk itu selalu kutukan. Tidak. Baik itu hal yang menyenangkan, baik itu yang menyusahkan. Seperti Abraham, dia berjuang untuk tetap menetapkan imannya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu selalu memberikan hal yang terbaik dalam hidupnya. Selama Abraham memiliki dan tetap pada perjanjiannya, engkau adalah Allahku dan aku adalah umatmu, maka semua pergumulan dia hadapi dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada pergumulan yang lebih berat yang tidak mampu dihadapi olehnya, karena ia tahu Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menerima berkat yang begitu besar. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Bapa Abraham, Allah orang Israel, kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang mampu mengatur kehidupan kami masing-masing. Satu persatu Tuhan, Engkau rancang begitu baik. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan pergumulan, Engkau berikan juga kesusahan, Engkau berikan kemampuan juga bagi kami untuk melaluinya. Segala sesuatu yang kami terima, biarlah Tuhan kami lihat dari kacamata iman kami, bahwa apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami adalah hal yang terbaik, agar kami tetap mengenal dan menyaksikan bahwa kami percaya kepadamu. Iman itulah Tuhan yang kami pelajari dari Abraham, betapa ia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang membimbing dia, menjaga dia. Tidak ada keraguan bagi Abraham untuk mengikuti perintah-Mu, dan itu juga menjadi kekuatan bagi dia menghadapi pergumulan hidupnya yang Kau izinkan terjadi. Karena itu juga Tuhan kami berdoa bagi kami masing-masing jemaat-Mu di HKBP Medan Krio ini. Kiranya Tuhan Engkau mengajari kami tetap beriman dan tetap berjuang untuk mempersiapkan diri kami menerima berkat yang begitu besar daripada-Mu. Biar kami juga memahami Tuhan,
Tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang buruk yang kau campur adukan dalam kehidupan kami. Tetapi segala sesuatu yang kau berikan adalah hal yang baik untuk menempa kami, untuk memperkenalkan kami betapa berbahagianya kami memiliki Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu ini, kiranya Engkau melindungi kami satu persatu, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dari segala mara bahaya, dari segala sakit. Kiranya Tuhan kami selalu dapat bersukacita atas kesehatan kami, dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya. Jikapun Tuhan ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau juga membantu mereka Tuhan, agar mereka mampu tetap meminta kesembuhan daripada-Mu, dan juga bertekun dalam pengobatan, menerima perawatan, agar mereka dapat disembuhkan melalui tangan-Mu yang Kau berikan bagi mereka pada waktunya. Terima kasih Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku MD. Nomor 792 ayat 1 dan 2. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita, supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh dunia. Kami bersyukur kepada Allah yang telah menetapkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripada firman Tuhan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat dan seluruh dunia,
sebab Allah memberkatimu setiap hari siang dan malam. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.